Selamat berjumpa lagi dalam program BBS, yaitu Bincang Santai. Kali ini saya bersama salah satu calon partai PKB yang ada di Dapil 7. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Agus Suhana. Pak Agus Suhana, yang mana ini salah satu figur di Kecamatan Arjasari yang mana terkenal dengan ketua BPD ya asalnya ya. Iya. Mungkin dia menjabat berlama jadi sebagai figur. Pak, mohon izin Pak, saya menanyakan keberangkatan Bapak sebelum mencalonkan anggota legislatif DPR Kabupaten Bandung di Partai PKB, dari mana atau mungkin latar belakang seperti apa Pak? Latar belakang saya sebetulnya saya juga salah satu aktivis partai juga. Partai juga. Iya. Partai apa tuh? PKB. PKB. Oh, dari dulu udah PKB. Saya sejak lahir sudah PKB. Oh, udah PKB. Iya. Itu. Emang keluarga PKB? Keluarga PKB. Alhamdulillah. Iya. Terus ke sana? Dari sana proses saya sebagai kader dari mulai ranting Betul. sampai PAC PKB Kecamatan Arjasari. Iya. Nah di sana sampai 2017 saya diamanahi untuk memimpin salah satu organisasi Islam namanya. Nahdlatul Ulama. Kecamatan Arjasari. Jadi sudah tidak asing lagi kalau sekarang dia mencari kayak di partai PKB karena basicnya dari partai agama juga ya. Iya, iya. Terus gimana Pak untuk? Alhamdulillah karena saya juga sangat suka organisasi ataupun di instansi pemerintah. Saya juga 2 periode di Badan Permusyawaratan Desa. BPD ya. Nah, BPD. Desa mana itu Pak? Desa Rancakole. Rancakole. Aduh. Sebagai jabatan sebagai ketua. Sebagai ketua. Ketua BPD. Nah, termotivasi daripada itu. Intinya saya karena mungkin BPD juga miniatur daripada DPRD. Betul. Ya. Iya. Nah, termotivasi untuk melanjutkan perjuangan tersebut di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada dorongan lain Pak, karena mungkin keluarga atau keluarga atau mungkin ya dari organisasi tersebut hingga Bapak mungkin mencalonkan ya untuk sekarang. Gimana Pak? Satu, motivasinya tentunya adalah diri pribadi. Ya. Kita juga ingin bermanfaat lebih luas bagi masyarakat. Betul. Yang tadinya saya hanya mengelola satu desa. Nah, kalau DPRD kan bisa satu dapil 5 kecamatan. Betul. Itu. Pak, kira-kira nih Pak, kalau untuk misalkan di Dapil 7 atau mungkin khususnya di daerah pemilihan Bapak ya. Ya. Kira-kira nih yang harus diperbaiki atau yang menjadi program Bapak sekarang apa kira-kira yang menurut Bapak nih harus dibenahi atau ditingkatkan apa nih kira-kira di Dapil 7 ini? Nah, terutama untuk di Dapil 7 terutama yang berhubungan dengan kepartaian. Betul. Satu adalah soliditas konstituen atau simpatisan partai tersebut. Betul. Karena kita kan punya target. Pak Ketua DPC itu PKB punya target. Targetnya apa tuh? Ya, targetnya yang tadinya hanya 1 kursi. Iya, sekarang Minimal 2, bahkan harus sampai 3 kursi. Harus sampai gitu kan? Iya. Jadi minimal 2 ya? Minimal 2. Minimal 2 kursi kita itu targetnya. Itu untuk mencapai kekuatan di legislasi nanti, legislatif itu untuk mendorong kebijakan-kebijakan terutama dalam hal ikhwal ini bupati. Betul. Tapi ketua DPC PKB kan? Betul. Nah, itu kebijakannya supaya lebih kuat karena memperkuat pemerintahan juga.
Pak, kalau Dapil 7 berapa kecamatan Pak semuanya? Dapil 7 itu mencakup 5 kecamatan. Kecamatan Dari mulai Pengalengan, Cimaung, Banjaran, Pamengpeuk, Harjasari. Rajasari, betul Pak. Kalau jumlah pemilihnya mungkin berapa ribu Pak dari Ini untuk pemilih Dapil 7 itu kurang lebih di 419.000. 400? 19.000. Banyak juga Pak. Banyak. Mungkin Bapak secara ekstra Pak ya. Iya. Dalam arti sekarang apa nih kegiatan Bapak? Karena ini kan menjelang detik-detik atau mungkin ke arah pemilihan Pak. Mungkin usaha Bapak apa nih? Nah, saya sebagai caleg tentunya karena sesuai dengan situasi dan kondisi memang saat ini masa kampanye. Kampanye, betul. Saya itu terus door to door. Door to door. Door to door, terutama ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh tani, Betul. ataupun wirausaha dan lain sebagainya. Karena mereka itu lebih senang kalau kita langsung berbincang, ketemu, komunikasi. Bisa menyampaikan keluhan, aspirasi-aspirasi yang ke depan untuk Pak, kalau misalkan calon ini kita tergantung pada budget atau gimana kemauan kita Pak? Kalau menurut Bapak nih, karena banyak calon yang mengeluarkan budget yang lumayan. Terus menurut Bapak seperti apa? tergantung. Ya. Tergantung. Tergantung. Di sisi lain, memang kita lihat tidak ada ya yang tidak misalkan pakai rupiah. Betul. Tapi tidak menjamin juga yang banyak rupiah Betul. bisa lolos atau tidak. Ya, Nah, intinya tergantung kepada kitanya manajemen bagaimana untuk meraih suara ataupun amanah sebanyak-banyaknya. Prinsip saya itu dengan budgeting modal sedikit dan efektif ya. Efektif yang lebih penting. Nih saya mau nanya nih, untuk program atau mungkin yang salah satu program atau mungkin pembangunan yang harus dibina, kalau untuk di pendidikan nih, kira-kira yang harus dibenahi apa? Nah, untuk di bidang pendidikan, terutama karena sesuai dengan background saya, ya, nanti kalau saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, terutama tentunya salah satu program yang harus didorong dan dijaga itu program sosial keagamaan. Sosial. Ini karena agak-agak lemah, saya lihat. Walaupun sudah ada guru ngaji itu Pak ya. Nah justru penopang utama dengan program Bupati Bandung kita itu salah satu itu yang harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Karena memang dengan program guru ngaji ini lebih efektif peningkatan sosial keagamaan di masyarakat. Tepat Pak ya. Iya. Karena apa? Ya kalau pendidikan umumnya sudah tentu jelas ya dengan korelasi undang-undang yang ada, aturan yang ada sudah tentu. Tapi kalau di sisi penguatan keagamaan ini masih perlu diperjuangkan. Betul. Kalau di bidang olahraga nih, karena mungkin Bapak juga tidak lepas dari olahraga Pak ya. Misalkan memang seperti apa nih untuk meningkatkan di Kota Bandung nih untuk olahraga? Nah, untuk dari bidang olahraga ini perlu sinergis mungkin. Betul. Di sisi lain dari sisi dinas pemuda dan olahraga juga pariwisatanya juga tentu dengan instansi terkait. Misalkan kan ada KONI-nya dan lain sebagainya. Ini harus lebih komunikatif untuk menyusun kebutuhan di masyarakat dengan kadang-kadang kan di masyarakat itu musiman, sepak bola, voli dan lain sebagainya. Memang saya pantau di lapangan setelah terjun ini fasilitasnya pun perlu disupport. Kalau seni budaya nih, kita kan tidak lepas juga ya seni budaya menurut Pak Dewan. Ini lebih penting juga. Karena untuk menjaga salah satu daripada kearifan lokal, seni budaya ini perlu ditingkatkan. Nah, terutama ini sosialisasi dalam hal ihwal izin operasionalnya. Betul. Jadi kadang-kadang kan bantuan pemerintah sudah siap, tetapi
dari SOP izin operasionalnya kurang sosialisasi, sehingga sanggar seni ini, paguyuban ini sudah berjalan, tapi legalitas formalnya masih belum. Harus dibenahi juga. Harus dibenahi juga Ya, itu. kalau untuk mendidik pemuda lah, ya, kita kan sebagai generasi nanti pemerintahan. Ini salah satu mungkin menurut Pak Caleg nih, Karang Taruna atau kepemudaan yang harus ditingkatkan apa kira-kira? Nah, terutama untuk dari sisi kepemudaan ini harus lebih ditonjolkan atau banyak semacam seminar sosialisasi ataupun bimbingan teknis merujuk terhadap keahlian pemuda tersebut. Pelatihan. Iya, perlu ini karena apa? Harus ditunjangkan dengan pendidikan sekarang sudah agak meningkat. Yang tadinya kebanyakan rata-rata SMP, sekarang SMA, bahkan perguruan tinggi. Betul. Tapi kalau tidak didorong dengan seminar atau pelatihan untuk keahlian setelah mereka selesai pendidikannya, karena kita juga perlu peningkatan di bidang ekonominya juga. Pak, mungkin Bapak kan mencalonkan ada apa program khusus atau mungkin program prioritas termasuk nih kira-kira visi misi apa yang akan diangkat oleh Bapak? Kan gini. Sebentar dulu, yang Iya. dituliskan kita lihat, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Oke, siap. Kan masih dalam program BBS yaitu Bincang Santai. Masih bersama Bapak calon anggota legislatif Partai PKB dari Dapil 7 Bapak Agus Suhana yang ada di Arjasari ini. Pak, kita lanjutkan, tadi saya menanyakan tentang visi serta program skala prioritas apabila Bapak terpilih. Apa nih boleh di masyarakat ingin tahu nih kira-kira? Saya itu ada visi, ada misi tentunya. Betul. Visinya itu Pak, saya singkat karena memang sekarang itu lagi musim. Punya jargon. Betul. Jargon saya itu adalah bagus. Bagus artinya apa? Bagus itu bisa bersama Agus Wana, Bagus. bisa Baraya Agus Wana, Betul. bisa Balan Agus Wana. Betul. Nah itu. Tapi juga bisa kita artikan dari masing-masing huruf tersebut. Betul. Nah, Seperti apa nih? ini seperti gini. Ini akan tertuang nantinya di misinya juga Betul. kan. Seperti B itu adalah bangkit. Bangkit. Iya. A-nya agamis, Agamis. G-nya gotong Gotong royong, royong, unggul, unggul, sejahtera. sejahtera. Jadi bagus. Bagus. Seperti beras juga ya, hampir Seperti mirip beras, hampir mirip, Hampir gitu. beras. Terus kalau yang lainnya Pak, atau mungkin Nah kita pecahkan di sini bangkit ya harus segala sesuatunya kita bangkit. Pendidikan, ekonomi, usaha, tadi kesenian, olahraga dan lain sebagainya perlu peningkatan. Peningkatan. Nah, tentunya tergantung ataupun sesuai dengan sektornya masing-masing apa yang bidangnya masing-masing tadi. Nah itu satu bangkit. Kedua agamis, kita jangan lupa hidup beragama. Nah dari tatanan agama perlu penguatan juga, karena kita hidup gak akan selama-lamanya di dunia. Terus gotong royong, kebangkitan yang tadi ataupun dalam menjalankan tatanan agama tetap perlu kebersamaan. Tanpa bersama hal mustahil kita bisa mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Sehingga perlu gotong royong dalam segala hal. Nah setelah gotong royong, bangkit, agamis, gotong royong, maka akan tercapai unggul, meningkat sebenarnya. Nah, kalau kita sudah unggul atau mendapatkan prestasi, tentunya kejarannya adalah sejahtera. Ujung sejahtera, Iya. Pak. Jadi semuanya bagus, Pak. Bagus, harus lebih bagus. Itulah Gitu. mungkin salah satu jago atau mungkin dari Pak calon ini. Iya. Dia memang berpengalaman karena di bidang organisasi, bidang politik, dan di bidang mungkin organisasi yang keagamaan.
Terus Pak, kira-kira nih program unggulan Bapak nih, karena mencalonkan pasti ada niat dari awal. Kira-kira nih program unggulan apa nih Bapak akan dimunculkan skala prioritas lah kira-kira kalau Bapak terpilih? Nah, karena calon anggota DPRD ataupun anggota Dewan itu udah ada tupoksinya. Oh iya, betul. Saya sendiri juga nggak bisa keluar daripada koridor aturan yang ada. Termasuk komisi-komisi ya? Betul, nantinya. Betul. Ada pimpinan ya, Betul. ada fraksi, Betul. ada komisi. Yang jelas Dewan itu fungsinya legislasi ya gitu kan, budgeting, monitoring. Nah, tentunya di sisi lain kita punya visi misi secara pribadi ya. Tentunya tidak boleh keluar daripada koridor itu. Tupoksi Ya, tupoksi yang sudah ditentukan. Yang jelas, saya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Kebangkitan Bangsa akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari warga masyarakat, tentunya baik bidang keagamaan, ekonomi, budaya, kesenian, dan yang lainnya yang memang sangat diperlukan oleh warga masyarakat. Khususnya DP7 ya? Khususnya Dapil 7. Umumnya kalau sudah menjadi Dewan Kabupaten Bandung. Bandung. Pak, mungkin nih harapan Bapak nih terhadap masyarakat, khususnya di DP7 pemilih ya. Harapan apa nih Bapak yang sampaikan masyarakat, Pak? Silakan. Terutama untuk warga masyarakat Dapil 7 yang mencakup Kecamatan Pangalengan, Cimaung, Banjaran, Pamengpeuk, dan Arjasari. Saya berharap di tahun 2024 ini menyongsong pemilihan umum yang mana ini adalah pesta demokrasi. Ya, mari berbondong-bondong untuk hadir ke TPS dan juga menitipkan amanahnya terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 7, tentunya ya PKB, betul. Partai Kebangkitan Bangsa. Maka daripada itu saya mengajak kepada semuanya, kuatkan niat, baguskan pilihan. Betul. Terutama pilihlah Agus Wana nomor 4 dari Dapil 7 Partai Kebangkitan Bangsa. Terutama juga apa tadi saya katakan, kuatkan niat, baguskan pilihan untuk menuju perubahan. Tentunya presidennya juga jangan lupa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 sesuai dengan nomor urut Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan apa jargon bagus ya? Baguskan 2024, baguskan. Nah, itulah pemirsa ngobrol-ngobrol atau mungkin kita bincang-bincang saling begitu semangat ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, cita-cita bisa terwujud lah ya. Amin. Segala bersampaikan. Terima kasih Pak Caleg. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu. Terima kasih pemirsa. Cukup sekian BBS dari Arjasari, Kabupaten Bandung.